Puji Tuhan, selamat sore, selamat lagi kita beribadah di rumah-rumah kita. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Sebab firman Allah dikatakan, 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan ada bersama kita. Baiklah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, mari sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, supaya kami Tuhan dapat menjadi, oh Tuhan, firman-Mu menjadi bekal di dalam hidup kami, untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, puji Tuhan saudaraku, kita akan buka saja kitab kita di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Allah mengatakan demikian, firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita melihat firman Allah di sini katakan, dari ayat ini saya mengambil tema jangan tawar hati. Firman Tuhan dikatakan kalau kita tawar hati, atau kita seperti yang tidak enak dalam menghadapi pada saat-saat ini. Ingat dikatakan firman Tuhan. Maka kita lihat, apabila kita tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesukaran, pada masa penderitaan, pada masa sekarang ini yang sedang dilanda dengan virus corona, firman Allah dikatakan, kecillah kekuatan kalau kita tawar hati, tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita akan menang. Puji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan dikatakan, saat keadaan kita dalam menghadapi dunia yang menimpa saat ini, bagaimana dengan sikap kita? Firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah. Kalau kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hati-hati saudara, jangan jadi lemah. Firman Tuhan dikatakan waspada, berjaga-jaga, dan juga kita harus banyak berdoa di saat-saat ini. Sebab kita tidak berdaya. Firman Allah dikatakan supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, memang roh rasanya kuat, rasanya enak, bebas. Ya, tetapi ingat, ini daging ini lemah. Firman Tuhan dikatakan. Sebab itu jangan kita merasa kuat dan lain sebagainya, tetapi mari firman Tuhan dikatakan jangan goyah, tetap teguh di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan dikatakan di sini mengajak kepada kita, mari kita mau berakar. Nah, melalui akar kita harus banyak berdoa supaya akar kita tambah banyak, tambah dalam. Sebab itu dikatakan kamu harus berakar di dalam Dia. Jadi di saat kita berdoa, kita sedang berakar ke dalam, ya. Dan dikatakan dibangun di atas Dia, dan satu saat kita akan timbul, ya. Dikatakan dan bertambah teguh, dan dikatakan di dalam iman kita yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebab itu biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan, ya. Tetap berakar terus lebih dalam lagi supaya kita jadi kuat, ya. Kalau akar tambah dalam pasti akan kuat, ya.
dalam menghadapi apapun. Mungkin coba di dalam firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi kita juga harus waspada, harus berjaga-jaga di saat-saat corona ini sedang menyebar. Walaupun mungkin di Jonggol belum ada, tetapi kita juga harus berjaga, ya. Ingat, firman Tuhan berdiri dengan teguh, artinya kita percaya kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan seperti laki-laki, kita lihat laki-laki itu kuat. Kalau kita wanita kadang-kadang lemah. Tetapi ingat, kita harus kuat. Kuatnya bukan dengan tenaga kita, tetapi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Allah di sini dikatakan kita akan kuat. Haleluya, puji Tuhan. Karena itulah miliki pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab harapan kita hanya satu-satunya. Tidak ada di dunia ini, tidak ada. Harapan kita bukan saja kepada anak, keluarga, dan lain sebagainya, tapi yang utama pengharapan kita kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak mengecewakan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kasih karunia Allah telah Tuhan simpan di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Sebab itu sekali lagi jangan tawar hati, ya. Sekali lagi jangan tawar hati. Kita harus percaya, sebab firman Allah dikatakan di dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 bagian B saja. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, biarlah kita percaya kepada Tuhan, jangan ragu-ragu lagi. Sebab Tuhan adalah pengharapan kita yang tidak mengecewakan. Sebab itu kita harus yakin dan percaya, jangan ragu-ragu, ya. Karena itu ada pertolongan, bukan saja pengharapan, tapi pertolongan. Pertolongan bukan dari dunia, pertolongan bukan dari manusia, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Mazmur 63 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat menolong kita. Sebab firman Tuhan dikatakan hanya Tuhan Yesus yang menjadi pertolongan kita. Dia memiliki sayap kemurahan Allah yang akan menaungi kita sehingga kita dapat bersorak-sorai. Sebab itu jangan jauh untuk kita dekatkan diri kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saya percaya firman Tuhan membekali hidup kita untuk kita jangan takut, supaya kita tidak tawar hati, tetapi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang dahsyat, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami berharap kepadamu, memohon pertolongan hanya kepadamu. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak tawar hati kami, tetapi kami mau tetap mengandalkan Engkau. Sebab Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, supaya dengan itu nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan.
Meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi-pribadi kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, setia kepadamu sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.